Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar anak-anak ibu yang di rumah? Semoga kabar anak-anak ibu yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga anak-anak ibu yang di rumah tetap aktif dalam pembelajaran daring kita agar kita tidak tertinggal pembelajaran untuk hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita tadi sudah membaca doa dan pastinya anak-anak ibu yang di rumah sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita hari ini akan memasuki materi baru yaitu tema 5, subtema 3 dan pembelajaran 6. Nah, selagi anak-anak ibu menyimak video pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak ibu yang di rumah buka buku siswa pada tema 5, subtema 3 dan pembelajaran 6. Nah, di situ kan ada mengenai teks bacaan yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan. Nah, pada teks bacaan tersebut di situ tertera ada teks Sumpah Pemuda ya. Teks Sumpah Pemuda ini pastinya anak-anak ibu yang di rumah sudah hafal dan kini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks bacaan mengenai bahasa Indonesia yaitu Bahasa Persatuan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa persatuan. Sejak dulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Contohnya seperti ini. Sekarang kita lagi belajar daring, ini sama saja ibu sedang melaksanakan kegiatan komunikasi dengan anak-anak ibu yang di rumah, ibu sebagai penyampai pesan, dan sedangkan anak-anak ibu yang di rumah sebagai penerima pesan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi. Nah, untuk saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda sama dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Pasti anak-anak ibu yang di rumah timbul pertanyaan, bagaimana sih Bu cara berkomunikasi itu dengan baik ya? Salah satu cara berkomunikasi dengan baik yaitu dengan cara menggunakan bahasa yang sopan dan yang jelas ya. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan yang jelas saat kita berkomunikasi agar apa? Agar yang kita ajak bicara itu mengerti apa sih yang kita bicarain gitu loh ya. Nah, langkah pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian, pada sekeliling sisinya, beri tanda garis atau titik, yaitu 8 bagian. Seperti ini. Nah, lalu yang kedua, gunting sekeliling sketsa yang telah anak ibu buat tadi sesuai dengan garis yang telah dibuat. Seperti ini. Langkah ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah yang berbentuk oval tadi. Nah, kemudian di stapler lalu satu persatu sehingga membentuk seperti gambar yang ada di samping. Langkah keempat, gunting kertas koran berukuran kecil-kecil. Kemudian tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng maksudnya, agar bentuk dasar topeng dari kertas karton ini menjadi keras ya, seperti ini. Langkah kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai dan ditempeli dengan guntingan kertas koran, seperti ini. Langkah keenam,
buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat topeng, hanya saja ukurannya lebih kecil-kecil. Nah, sebelumnya ukur dulu posisi mata, hidung, dengan mulut sesuai dengan wajah kita, kemudian dilubangi. Seperti ini. Langkah ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, lalu tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng, sehingga topeng menjadi lebih keras. Seperti ini. Baiklah anak-anak ibu yang di rumah, untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita tarik kesimpulan, yaitu kita tadi telah membahas mengenai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1923. Nah, pada saat itu, para pemuda mempunyai tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya yaitu benda-benda seni Nusantara, yaitu seperti topeng. Untuk tugas di rumah, yaitu tugas pertama, coba anak-anak ibu buat kegiatan yang meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal, maksudnya tempat tinggal anak-anak ibu yang di rumah. Terus tugas kedua yaitu coba buatlah topeng dengan hasil karya sendiri, rancangan sendiri ya, seperti contoh atau langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk anak-anak ibu yang di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk masa pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Mari sama-sama kita doakan agar masa pandemi kita cepat berakhir dan kita dapat kembali belajar tatap muka seperti biasanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak ibu. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.